Udah pesen minum? Nggak apa-apa. Oh, ya udah. Udah minum barusan. Kamu langsung mulai aja. Boleh. Oke deh. Sebelumnya perkenalan dulu saya. Nama saya Ahmad Sadid. Saya sebagai interview komputer ini. Dan untuk memulai pertanyaan pertama, boleh langsung aja. Oke. Yang pertama, boleh ceritain tentang diri kamu. Baiklah. Cerita tentang di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Rahmah dan seperti yang terlihat di CV, saya merupakan lulusan manajemen industri ITB Vocational Studies. Saya adalah seorang pekerja keras, ulet, dan self-motivated. Dan visi saya untuk masuk di perusahaan ini adalah agar bisa bekerja di perusahaan yang ada di bidang komputer dan perlengkapannya. Oke. Oke, selanjutnya bisa ceritain, kasih tahu kita kelemahan dan kelebihan kamu. Baiklah, untuk kelebihannya saya yakin saya adalah orang yang fleksibel. Saya tidak merasa terbebani dengan adanya perubahan yang mendadak dan saya sangat pandai beradaptasi. Saya juga menikmati kerja sama tim, saya pendengar yang aktif, saya senang berpikir kritis dan melakukan brainstorming. Saya orang yang berorientasi kepada masa depan dan memiliki visi-visi jangka panjang. Kemudian saya senang menetapkan tujuan dan saya selalu suka bermain dengan angka, logika, dan mengukur pro dan kontra atas sesuatu. Saya suka berpikir tentang peluang dan mencari ide-ide terobosan baru yang ada di otak saya. Tapi menurut saya adalah orang yang perfeksionis dan idealis. Kedua sifat ini emang seperti dua sisi mata uang yang bisa saja jadi kelemahan saya. Saya cenderung menetapkan standar yang terlalu tinggi atas hal-hal yang saya lakukan dan pada akhirnya di proses saya sering melakukan revisi dan saya tidak pernah merasa puas atas hasil yang saya dapatkan. Tapi lama-kelamaan saya mulai menghadapi kelemahan saya ini dan mulai menyadari dengan cara selalu menghargai hal-hal kecil yang saya capai dan selalu mengingatkan diri sendiri dampak negatif dari overworking dan selalu mengingatkan bahwa tidak semua hal harus saya pikirkan di satu waktu. Oke. Panjang ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kamu udah tahu ya cara mengatasi kelemahan. Dan selanjutnya, kalau misalnya kamu berharap, apa yang kamu harapkan dari perusahaan atas apa perusahaan yang bisa kasih? Apa yang saya harapkan dari perusahaan ya? Menurut saya setelah saya nanti berhasil menjadi bagian dari perusahaan ini, saya berharap saya dapat terus mengembangkan diri saya baik dari segi kemampuan pengetahuan dan kemampuan agar pada kedepannya nanti saya bisa mengaplikasikan seluruh kemampuan yang saya miliki dengan maksimal untuk bisa bersama-sama mencapai tujuan perusahaan ini. Oke. Next, selanjutnya agak ya mungkin ini sensitif banget sih ya. Cuma saya pengen nanya, gaji yang kamu harapkan itu kalau kamu di posisi ini tuh dari hasil penelitian saya bertanya sama teman-teman, bertanya sama orang-orang terdekat dan dari hasil pencarian saya di website, saya mengharapkan gaji dengan range sekitar 4 sampai 6,5 juta rupiah untuk fresh graduate dan dengan latar belakang saya miliki. Jadi kalau misal perusahaan tidak bisa memberikan sebesar itu, menurut kamu? Baiklah, kan kedepannya pasti bakal ada informasi lebih lanjut mengenai benefit-benefit dari pekerjaan yang saya dapatkan, mungkin bisa saya pertimbangkan. Oke, bisa langsung closing statement untuk interview ini. Baiklah, menurut saya adalah orang yang fokus jika saya udah menetapkan tujuan dan saya memiliki latar pendidikan yang kuat dan memiliki prestasi baik akademik dan non akademik yang mumpuni dan dapat mendukung saya untuk menjalankan pekerjaan ini dengan baik. Jadi menurut saya jika saya terpilih, saya percaya diri saya dapat memaksimalkan keterampilan yang saya miliki untuk mencapai visi dan tujuan perusahaan ini. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Sadid atas waktunya untuk wawancara ini di malam hari ini. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk bisa dapat kesempatan ini dan saya berharap saya bisa lanjut ke proses selanjutnya. Yep.
ya itu tadi pertanyaan terakhir dari interview kita pada hari ini. Ya karena udah malam juga ya bahaya ya kalau misalnya. Oke, sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Nadila sudah berkenan hadir dalam interview pada kali ini. Semoga bisa lanjut ke proses berikutnya. Sukses Pak Sajid. Iya, semoga kita berjumpa lagi. Iya. Gestur tubuh atau body language pelamar terlihat positif. Pelamar terlihat tersenyum, melakukan kontak mata langsung, dan sesekali melakukan gerakan tangan. Selain itu, jawaban dari pelamar kerja terdengar tegas, lugas, dan meyakinkan. Pelamar juga menyertakan cara atau solusi dalam mengatasi kekurangannya, sehingga kekurangan tersebut tidak meninggalkan kesan negatif. Namun, saat pelamar menyebutkan kelebihannya, tidak disertai dengan penjelasan bagaimana hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif kepada perusahaan. Selamat malam Pak. Selamat malam ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya silakan duduk ya. Perkenalkan, saya Faiz Fajar Ramadan sebagai interview user Anda pada interview kali ini. Apa benar dengan Mas Ziyad Rofi Syamil? Ya benar Pak. Udah siap di interview? Siap. Ya, benar nih. Iya dong. Langsung ke pertanyaannya ya. Iya Pak. Mengapa Anda tertarik dengan posisi ini? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya memilih posisi ini karena sesuai dengan minat dan kemampuan saya di bidang quality control. Oke, berminat quality control. Selanjutnya apa yang Anda ketahui tentang posisi Anda posisi yang Anda lamar ini? Yang saya ketahui tentang posisi lamaran pekerjaan ini yaitu pengecekan kembali terhadap barang-barang yang ingin dikirim ke customer. Selanjutnya, tim kerja apa yang Anda inginkan dalam suatu perusahaan ini? Tim kerja yang saya inginkan yaitu tim kerja yang solid, bisa membimbing saya apabila saya melakukan kesalahan, dan bisa berkontribusi sesama dengan pegawainya. Menurut kamu, hal apa yang paling sulit dari pekerjaan quality control ini? Hal yang sulit menurut saya di bagian quality control ini yaitu harus teliti dalam mengecek barang-barang yang ingin dikirim ke customer agar tidak terjadi komplain oleh customer nantinya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang sulit sih ini. Siap gak? Siap dong. Mengapa kami harus menerima Anda di posisi yang Anda lamar di perusahaan ini? Karena sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi saya yang sesuai dengan bidang quality control, saya harap saya bisa bergabung di perusahaan ini. Oke. Sudah selesai. Ya. Mungkin dari saya itu saja ya. Ya, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Oke. Terima kasih pula sudah bersedia datang di interview pada kali ini. Semoga Mas Ziyad bisa lolos dan ke tahap selanjutnya dan bisa bekerja di perusahaan ini. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Selain tersenyum dan berekspresi, pelamar juga melakukan kontak mata langsung kepada pewawancara dari awal interview hingga akhir interview. Dapat dilihat bahwa hal tersebut membuktikan pelamar memiliki body language yang cukup positif. Kemudian, jawaban yang diberikan oleh pelamar sudah sesuai dengan pertanyaan. Namun sayangnya jawaban tersebut terkesan singkat, terlebih di bagian pertanyaan yang terakhir, yaitu alasan mengapa perusahaan harus menerima Anda. Jawaban yang dilontarkan oleh pelamar terlalu umum dan sangat singkat. Hal tersebut bisa mengurangi ketertarikan perusahaan untuk merekrut Anda. Seharusnya pelamar lebih aktif dalam menjawab dan berbicara dibandingkan dengan pewawancara. Dari kedua interview ini dapat dilihat bahwa yang pertama, pelamar harus berpakaian formal sesuai SOP saat interview. Yang kedua, kenali diri Anda lebih dalam. Karena di proses interview akan ada pertanyaan terkait kepribadian Anda dan Anda akan dipersilahkan memperkenalkan diri semenarik mungkin beserta kelebihan dan kekurangan Anda.
Saat menjawab kekurangan, sertakan usaha untuk mengatasinya. Yang ketiga, pahami tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang dilamar. Karena saat sesi interview, perekrut akan memberi pertanyaan terkait posisi kerja yang Anda lamar dan seberapa dalam pengetahuan Anda terkait tugas dan tanggung jawab untuk posisi tersebut. Yang keempat, saat proses interview, sebagai pelamar harus memiliki sikap yang baik dan positif. Contohnya seperti tersenyum, melakukan kontak mata langsung, postur tubuh tidak membungkuk, serta menggunakan gerakan tangan dan juga ekspresif.